Purwodika. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu alumni dari Job Connector Purwodika, yaitu Job Connector Digital Marketing, namanya Meita. Nah, kabar baiknya dia itu di-hire di tengah pandemi COVID-19 ini. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol. Halo Meita. Hai. Boleh ceritain dulu nggak sih latar belakang kamu sebelum ikut Job Connector tuh apa sih? Nah, jadi sebenarnya tuh sebelum aku ikut Job Connector tuh aku kerja sekitaran 3 tahun gitu. Aku kerja di media online, tapi media online-nya grup gitu. Jadi media online grupnya itu ada beberapa media online, dan aku di sana jadi marketingnya, jadi kayak namanya tuh account eksekutif gitu. Jadi tuh kayak produknya kayak yang advertorial, paid posting, terus di medianya juga mereka kan punya YouTube juga. Jadi kita jual kayak yang paid endorse di YouTube juga gitu. Terus di Instagram juga, paling gitu sih. Berarti kan sedikit banyak kamu udah punya nih sebenarnya background dari digital marketingnya kan? Nah, kenapa tuh kamu Benernya iya, ternyata gitu. Iya kan? Terus kenapa nih kamu memutuskan untuk join lagi, belajar lagi digital marketing gitu? Nah, jadi ternyata kan nggak cuma advertorial gitu. Jadi kan medianya dari namanya kan Geomedia Group. Jadi tuh ada salah satu GeoTimes. Jadi GeoTimes itu kan dari majalah tapi pindah ke online media kan. Nah, di situ tuh berarti aku harus putar otak gimana caranya produknya tuh meluas gitu. Nah, secara nggak sengaja aku jadi belajar digital marketing sedikit-sedikit di situ, karena balik lagi produk yang aku jual itu adalah produk-produk digital marketing. Kayak paid posting, kayak publisher yang buat nge-publish advertorial, kayak artikel-artikel, terus kayak endorse-endorse di Instagram. Jadi tuh terus secara nggak langsung ternyata aku belajar digital marketing dari produk-produk itu gitu. Oke. Itulah yang bikin kamu tertarik untuk belajar lagi gitu ya? Terus akhirnya kan berarti kamu stop kerja terus enroll di Purwadika gitu kan? Benar. Gimana, ceritain dong pengalaman kamu belajar di Purwadika? Di Purwadika itu kan kenapa aku milih yang untuk stop juga, karena kan itu dari jam 9 sampai jam 4, jadi otomatis aku harus ya udah deh aku mau stop aja karena aku mau coba hal baru gitu. Nah, abis itu ya udah di Purwadika sendiri belajarnya fun karena mungkin pengajarnya bikin kita fun karena balik lagi belajar digital marketing tuh sebenarnya kelihatannya aja enteng, tapi sebenarnya tuh banyak strategi-strategi yang harus kita pelajarin yang sebenarnya butuh muter otak banyak gitu. Jadi mungkin karena biar pengajarnya kenapa bikin fun, karena mungkin biar kitanya juga nggak cepet stres gitu. Karena di digital marketing kan nggak cuma ngerjain paid promote atau endorse, tapi juga sebelum hal itu juga kita harus tahu strateginya kayak apa gitu. Masalah dari kliennya juga apa gitu. Jadi belajarnya jadi fun karena ya mungkin materinya berat, jadi pengajarnya ngebawanya fun gitu. Oke. Untungnya. Mungkin kalau pelajaran nggak ngebawa fun, kitanya stres kali ya. Oke. Sekarang kamu udah kerja di mana? Aku sekarang di Next Digital, jadi tuh itu agensi yang khusus untuk produk optimasi SEO. Oh, sebagai? Sebagai SEO spesialisnya. Oke. Boleh diceritain nggak, kalau yang aku dengar nih, katanya kamu di hire itu pas menuju ke pandemi kan? Boleh ceritain nggak pengalaman kamu interview, dari mulai interview sampai akhirnya masuk ke kantor tuh gimana? Nah, jadi sebenarnya gini, awalnya tuh pandeminya tuh belum ketara banget. Jadi kayak misalnya, oh iya udah ada virus dari Wuhan namanya corona gitu. Ya udah gitu, kita masih beraktivitas seperti biasa kan. Nah, waktu itu masih di tanggal 11 Maret tuh. Itu belum ada PSBB, belum apa. Cuma ya emang udah ada tuh gembar-gembor kayak udah ada korbannya nih yang kena ya, tapi kita masih kayak ya udah harus jaga jarak, pakai masker gitu-gitu kan, cuma baru gitu-gitu aja gitu. Jadi tuh sebenarnya aku tuh di hire-nya tuh hari itu juga, tapi waktu aku hiring day itu HRD-nya dari Next Digital itu nggak sempat interview aku. Nah, akhirnya ya itu di tanggal 11 Maret aku dipanggil sama HRD-nya. Habis itu ya udah dikenalin sama usernya, habis itu diterima saat itu langsung. Dia bilang masuknya tanggal 1 April. Oh ya udahlah, santai gitu. Terus kalau nggak salah tuh pandemi tuh mulainya kan pertengahan Maret ya. Setelah kamu interview tuh? Iya, aku setelah interview dan
ya setelah udah diterima dan harus Iya. dan siap kerja tanggal 1 April. Terus sekitar tanggal 31 Maretnya dibilang kayak kantor kita pada WFH nih, jadi kamu nggak bisa hari pertama masuk gitu. Diundur aja ya kayak PSBB-nya. PSBB kan sampai tanggal 18 Maret. Ya udah kamu masuk tanggal 18 Maret. Nah, ternyata itu terus-terusan tuh kan apa namanya? PSBB-nya diperpanjang. Akhirnya pas tanggal 20-an gitu orangnya bilang apa namanya HR-nya bilang kayaknya kita butuh kamu cepet deh, jadi kamu WFH aja ya, nggak apa-apa gabungnya. Terus aku bilang oh ya udah it's okay. Jadinya akhirnya aku dikenalin sama orang-orang kantornya tuh lewat WA group. Jadi tuh jadi tuh hari pertama aku ya hari pertama WFH juga gitu sih. Pertama kali ngerasain WFH dan pertama kali ngerasain di hire di agency yang langsung WFH. Nggak pernah tatap muka sama teman-teman lainnya gitu ya? Nggak pernah, tatap mukanya cuma sama 2 orang yang HR sama CEO-nya waktu itu yang usernya. Terus sama timnya juga nggak pernah kenalan, ya kenalannya ya lewat WA aja gitu. Terus ya udah langsung kerjanya ya udah via WA gitu. Nah, kamu kan ke-hire nih di masa-masa pandemi kan. Sempet khawatir nggak sih? Karena kan di luar sana ada yang di cut off lah, terus ada yang baru interview, terus ternyata pandemik, akhirnya nggak jadi di-hire. Sempet khawatir nggak sih kamu? Nah, sebenarnya sempat banget khawatir karena balik lagi kan aku tuh yang tanggal 1 April itu ternyata diundur gitu kan. Terus, nah di situ sebenarnya deg-degannya karena ngelihat orang-orang tuh pada ada yang di cut off, pada ada yang langsung pemberhentian kerja sepihak gitu. Sebenarnya tadinya sempat deg-degan, tapi pas aku lihat teman-teman pun juga banyak di hire, banyak diundang-undang interview. Jadi kayaknya mungkin untuk industri-industri yang kayak pabrik atau apa mungkin itu iya bisa di PHK. Tapi mungkin karena industrinya ini via kayak Digital media kan? online, digital gitu kan. Mungkin malah jadinya orang malah beralih ke media digital gitu. Jadi malah laku banyak gitu. Malah by the way malah yang kemarin HRD-nya bilang boleh bantu sekarang nggak? Soalnya kita juga lagi overload nih. Jadi nggak apa-apa ya WFH gitu, mulai WFH gitu. Jadi aku sekalian training, sekalian langsung bantu gitu. Balik lagi karena industrinya industri digital, itu jadinya mungkin malah lagi dicari-carinya sih gitu. Jadi untuk teman-teman yang sebenarnya kerja di digital kayaknya ya even ya amit-amit kalau misalnya emang udah di PHK yang kayaknya nggak apa-apa deh cari-cari lagi. Kayaknya masih banyak juga perusahaan yang butuh gitu. Menurut Benar. aku ya. Itu sih. Benar. Tapi boleh ceritain nggak pengalaman kamu nih kerja nggak pernah ketemu sama teman-temannya gitu, nggak pernah tektokan sama tim langsung gitu kan? Ceritain dong pengalaman kamu gimana? Lucunya adalah jadi banyak-banyak miskom. Untungnya tuh teman-temannya banyak bantu. Maksudnya bantunya dari segi kesabaran kali ya. Karena by the way, aku kan juga baru masuk ke situ, culture-nya juga aku belum paham. Terus kayak mereka tuh suasana kerjanya gimana, ritme kerjanya di mana juga sebenarnya aku belum paham gitu. Jadi pas mereka kayak take over kerjaan, pasti akunya kayak ini gimana ya, suka banyak nanyanya karena banyak miskomnya sebenarnya cuma istilah-istilah sih. Jadi kayak kan aku kan belajar di digital marketing kan istilah-istilahnya cuma istilah-istilah umum gitu. Jadi pas masuk ke tim SEO langsung aku banyak nemuin istilah-istilah baru dan itu yang mungkin aku banyak harus tanya lagi gitu. Paling itu sih gitu. Oke, terakhir nih Meta, bagi tips dong untuk teman-teman lain nih yang mau mencoba belajar digital marketing. Menurut aku, untuk teman-teman yang curious sama digital marketing, belajar digital marketing tuh harus dibawa fun gitu, karena balik lagi kelihatannya aja enteng, tapi sebenarnya pas kalian udah harus jadi as a digital strategist atau digital marketer, itu tuh akan bikin kamu tuh kayak, kok ini banyak elemen-elemen yang sebenarnya tadinya kamu nggak tahu gitu. Jadi tuh, aku tuh pas masuk di digital marketing tuh jadinya malah, oh ternyata butuh ini ya, oh ternyata butuh ini ya gitu. By the way, kalau misalnya kita nggak fun, ya ide-ide kreatif kita nggak akan keluar gitu. Oke, kalau gitu thank you nih Meta untuk sharingnya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa belajar dari pengalamannya Meta. Thank you ya. Yo, dadah. Dadah.